Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Nazil Devin di channel Hyperlab. Di video kali ini kita akan belajar tentang FGFS atau First Come First Out pada sistem jadwalan sistem operasi ya. Nah, pengertiannya itu untuk FGFS itu adalah setiap proses dieksekusi sesuai urutan kedatangan dan dieksekusi sesuai dengan waktu eksekusi yang dibutuhkan. Jadi nanti untuk menentukan suatu proses dikerjakan itu berdasarkan waktu kedatangannya ya. Selanjutnya sebelum kita langkah ke praktek, kita harus mengenal terlebih dahulu istilah dan rumusnya. Ada AT itu arrival time, waktu datangan, ada PT itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu proses untuk memproses datanya, ada WT waiting time, itu adalah waktu tunggu suatu proses untuk diproses. Ada TAT turnaround time, itu adalah waktu yang dibutuhkan habiskan proses selama dalam sistem. Untuk rumus WT itu waktu eksekusi dikurangi AT. Untuk average WT atau rata-rata WT itu adalah rumusnya jumlah WT dibagi jumlah proses. Untuk TAT itu rumusnya waktu selesai eksekusi dikurangi AT. Untuk AT-AT atau rata-rata TAT-nya itu rumusnya jumlah TAT dibagi banyak proses. Nah, ini adalah tabel proses yang akan kita kerjakan nanti ya. Di mana ada 4 proses yang ada di sini. Proses 1 sampai proses 4. Di mana proses 1 atau P1 itu AT-nya 0, BT 8. P2 itu AT 2 dan BT 7. Kemudian P3 AT 7 dan BT 10 dan P4 yang memiliki AT 11 dan BT. Sebelum kita untuk menghitung WT, AWT, TAT dan ATAT, kita terlebih dahulu harus membuat gancapnya. Yang mana gancapnya dari proses tersebut, 4 proses itu adalah seperti ini. Ini adalah gancap untuk FGFS pada proses P1 sampai P4 di sebelah kiri tabelnya. Nah, di mana nanti untuk suatu proses itu pertama di proses itu yang pertama adalah P1 karena P1 itu AT-nya paling kecil di antara P proses yang lain gitu. Karena AT-nya kan 0 ya. Seperti itu. Maka kita tulis 0 di sini. Kemudian P1 itu jalannya lama prosesnya itu 8 detik atau burst time-nya. Itu 8 detik, maka ya udah tambah 8 aja. Maka di sini 8. Selesai kasih garis, ini adalah bagian P1. Nah, ketika P1 jalan selama 8 detik, itu muncul beberapa proses, yaitu proses 2 dan proses 3. Pada proses 2, itu dia itu muncul pada titik 2 nih, di sini. Maka saya kasih titik di sini. Dan untuk proses 3, itu muncul di titik 7, saya kasih proses waktu data di sini ya. Nah, kemudian ketika P1 itu sudah selesai, selanjutnya si CPU akan memilih proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Di mana proses yang dikerjakan terlebih dahulu kan AT yang paling kecil ya. Karena P1 udah selesai dijalanin, dieksekusi, dia dieliminasikan. Nah, yang selanjutnya itu P2 sampai P4. Yang dimana kita pilih P2 karena AT-nya 2. Karena lebih kecil daripada proses lain. Dan kita pilih P2 berdua jalan selama 7 detik sesuai dengan burst time-nya. Dimana 8 tambah 7 detik itu adalah 15. Tapi sebelum P2 itu sampai ke 15 detik nih, pada detik ke 11 itu muncul P4. Ya udah kita tulis aja di sini 11 titik. Nah, sebenarnya waktu kedatangan ini saya kasih titik-titik ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya pada gancap. Ini fungsinya hanya untuk formalitas saja supaya nanti memudahkan kita untuk menghitung AWT dan AT-AT-nya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah P2 selesai pada titik 15, itu memilih lagi nih, yang mana akan dikerjakan. Kita pilih P3 karena P3 lebih kecil dari P4, yaitu AT-nya 7. Maka P3 dikerjakan terlebih dahulu selama 10 detik. Dari 15 tambah 10, maka 25 detik. Kemudian selanjutnya P4 yang terakhir, dia berjalan selama 6 detik. Maka 25 tambah 6 itu 1. Nah, setelah gancapnya selesai, kita langsung lanjut ke menghitung WT-nya. Nah, ini di sini tuh WT ya, belum AWT. Jadi WT itu kan rumusnya waktu eksekusi dikurangi waktu kedatangan. Ya udah, maka nanti untuk P1-nya ini, waktu dia mulai dieksekusi kan pada titik 0. Kemudian dikurangi dengan waktu kedatangannya, yaitu 0. Maka 0 jawabannya. Kemudian P2, waktu mulai dieksekusi 8. Kemudian
dikurangi dengan waktu kedatangannya 2, yaitu 6 jawabannya. P3 dia mulai dieksekusi pada detik 15, dikurangi waktu kedatangannya yaitu 7 sama dengan 8. Kemudian P4 waktu mulai dieksekusi 25, kemudian dia dikurangi waktu kedatangannya yaitu 11, hasilnya 14. Kemudian WT dari masing-masing proses ini 1 sampai 4 ini itu ditambahkan. Nah, kemudian kan sama dengan 28, kemudian dibagi banyaknya proses, yaitu kan prosesnya kan P1 sampai 4. Ya udah, nanti dibagi 4 sama dengan 7 milisecond. Ini 7 milisecond ini adalah AWT-nya. Nah, selanjutnya kita menghitung AT-AT ya, tapi sebelum itu kita hitung TAT-nya dari masing-masing proses. Nah, untuk menghitung TAT kan rumusnya itu adalah waktu selesai dieksekusi dikurangi waktu kedatangan. Nah, di sini P1 waktu selesai dieksekusi pada detik 8 dikurangi waktu kedatangannya yaitu 0, maka sama dengan 12. P2 waktu selesai dieksekusi detik 15 dikurangi waktu kedatangan yaitu 2 sama dengan 26. Kemudian P3 itu selesai dieksekusi pada detik 25 dikurangi waktu kedatangannya 7 sama dengan 17. Kemudian P4 waktu dia selesai dieksekusi itu detik 31 dikurangi waktu kedatangannya yaitu 11 sama dengan 20. Dari semua TAT dari P1 sampai P4 ini kita tambahkan hasilnya 25. Hasilnya 75. Nah, kemudian dibagi dengan banyaknya proses yaitu 4. Yang banyak prosesnya ini P1, P2, P3, P4 kan ada 4 nih. Ya udah, kita masukkan saja di sini. Ini 75 bagi 4 18,75 milisecond. Nah, ini adalah AT-AT-nya, rata-rata dari TAT 4 ini. Itu adalah ini. Sekian pembahasan tentang FCFS dari saya. Apabila saya ada kesalahan atau kata-kata kurang berkenan kepada penonton sekalian, saya mohon maaf. Dan mungkin saya juga menyampaikan materi kurang benar atau mungkin membingungkan penonton, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam jumpa.